Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari AA. Saya merupakan mahasiswa Psikologi Islam di UIN Salatiga. Nah, video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Keluarga dan Perkawinan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian keluarga. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering dengar, keluarga merupakan unit terkecil dari sosial masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah ataupun hubungan adopsi. Nah, dalam psikologi, keluarga juga dipahami sebagai sistem interaksi emosional dan sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Nah, selanjutnya ada teman-teman tahu nggak nih tentang perbedaan rumah tangga dengan keluarga? Yaitu kalau keluarga itu keturunan hubungan darah, orientasi dan memiliki simbol dan nilai, sedangkan rumah tangga itu satuan tempat tinggal yang berdasarkan tugas seperti pembantu dan lainnya. Gitu. Selanjutnya keluarga juga memiliki beberapa kelompok keturunan, yaitu ada kelompok patrilineal dan juga matrilineal. Yaitu patrilineal itu yaitu garis keturunan yang mengikuti garis keturunan ayahnya, dan juga matrilineal yaitu mengikuti garis keturunan ibunya. Selanjutnya juga ada pola tempat tinggal, yaitu yang pertama ada patrilokal, yang kedua ada matrilokal, yang juga ketiga ada neolokal. Nah, apa sih patrilokal itu? Patrilokal itu yaitu keluarga atau pasangan yang menetap di tempat tinggal laki-laki atau berada di tempat tinggal suaminya. Sedangkan matrilokal adalah mengikuti tempat tinggal dari seorang perempuan gitu. Sedangkan neolokal, apa itu neolokal? Nah, neolokal itu cara contohnya seperti orang yang merantau gitu. Jadi tidak tinggal atau tidak menetap di rumah keluarga perempuan ataupun juga keluarga laki-laki gitu. Nah, terus juga ada fungsi keluarga secara umum, yaitu melegalkan hubungan seksual suami istri serasa dan juga mengasuh anak. Terus ada peran orang tua dalam mengasuh. Nah, orang tua itu memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama ada otoriter, yaitu yang kedua ada autoritatif, yang ketiga ada punitif, yang keempat ada univolvet. Nah, apa sih metode-metode ini gitu? Nah, yang pertama ada otoriter. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar atau familiar dengan kata otoriter, yaitu pola asuh yang diberikan oleh orang tua mengikuti perintah dari orang tua itu sendiri. Yaitu seperti orang tua ini sudah merencanakan nih anaknya bakal jadi apa, bakal harus ngelakuin apa gitu. Nah, yang kedua ada otoritatif. Nah, otoritatif ini mungkin bahasa familiarnya itu yang sering kita dengar, yaitu demokratis, yaitu segala keputusan yang ada di keluarga terkait anak dan lainnya itu tuh dibicarakan dan juga diputuskan secara musyawarah oleh anggota keluarga. Nah, selanjutnya permisif, yaitu pola asuh di mana anak ini dominan lebih aktif atau lebih lepas untuk memilih jalannya, dan tuanya itu hanya mengarahkan secara sedikit, tidak banyak campur tangan. Nah, sedangkan terakhir ada univolvet, yaitu di mana anak ini diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri tanpa ada campur tangan orang tua sedikit pun. Selanjutnya ada peran orang tua dalam keluarga atau peran masing-masing anggota keluarga. Yang pertama itu ada ayah, yaitu ayah berperan sebagai pemimpin keluarga dan pelindung dan mencari nafkah. Yang kedua ada ibu, yaitu pengasuh utama, pembentukan kelekatan emosional anak dan kelekatan emosional gitu. Terus ketiga ada anak yang berperan sebagai penerus keluarga dan subjek untuk mengikuti pendidikan, harus sekolah, mengikuti sosialisasi dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada materi selanjutnya yaitu ada membahas tentang teori homogami dan komplementer. Nah, apa sih homogami dan komplementer itu? Yaitu homogami yaitu mencari pasangan dengan melihat kesetaraan gitu ya. Jadi memilih pasangan dengan dasar kesetaraan. Terus ada teori komplementer juga. Nah, ini apa gitu. Nah, sedangkan komplementer itu yaitu mencari pasangan dengan
apa ya, kalau bahasa kita itu seperti saling melengkapi gitu. Jadi saling melengkapi kekurangan gitu, kekurangan kita dan juga kita melengkapi kekurangan dia gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya juga ada konsep ta'aruf. Nah, apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara calon pasangan dan juga calon pasangan sebelum menikah. Tujuannya dari ta'aruf ini yaitu untuk mengenal karakter, mengetahui visi misi hidupnya dan memastikan cocok atau enggak sih gitu. Terus ta'aruf juga memiliki batas syar'inya di dalam Islam. Jadi kesimpulan tadi, teori homogami yaitu menekankan kesamaan pasangan atau kesetaraan, sedangkan teori komplementer yaitu menekankan saling melengkapinya gitu. Selanjutnya yaitu ada pengertian tentang relasi marital. Apa sih itu relasi marital? Relasi marital adalah hubungan emosional, sosial, dan spiritual antara suami dan istri. Dalam Islam, hubungan ini dilandaskan oleh ibadah dan nilai-nilai ilahiyah. Berarti sudah harus melalui yang namanya itu ijab kabul. Jadi secara sah dalam syar'i. Terus tujuan dari pernikahan di dalam Islam itu yaitu mewujudkan sakinah atau ketenangan di dalam diri kita. Terus mawaddah yaitu cinta, dan rahmah, dan itu adalah kasih sayang di dalam keluarga. Terusnya ada konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sakinah sebagai ketenangan batin, terus mawaddah adalah cinta yang menggebu-gebu, dan juga rahmah kasih sayang yang tulus. Tuh. Terus ada konsep relasi marital dalam Islam. Nah, ini kita bahas tadi nih, konsep relasi marital dalam Islam yaitu kesetaraan. Yang pertama yaitu ada kesetaraan atau musawah. Yang kedua ada adil. Yang ketiga ada musyawarah dan juga saling menghormati. Jadi 4 konsep relasi marital